Ya, oke. Terima kasih ya sudah mengeklik video ini. Oke, kali ini kita akan membahas Cisco Packet Tracer versi 7.3 yang mana materinya yaitu 15.6.1 SRWE configure IPv4 dan IPv6 static. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih semuanya. Oke, di sini ada Cisco Packet Tracer yang tadi udah dibilang, yaitu configure IPv6 dan IPv6 static dan default route. Oke, di sini ada edge router yaitu di sebelah sini. Kemudian ada interface-nya S0, S1, G0 dan G1. Oke, IP-nya sudah tertera. Kita aktifkan dulu untuk sistemnya. Support ya. Oke. Kemudian ada ISP1, ISP1 ya, ISP1, ISP2, PCA, PCB dan customer service. Oke, di jaringan ini kita akan configure static, default dan floating static route untuk menambah redundant ya. Untuk menambah. Oke, kita akan mengkonfigurasi IPv6 static dan floating static route. Kemudian ada IPv6 static dan floating static default route juga. IPv6 static dan default route untuk internal LAN, untuk internal IPv6 untuk internal LAN juga. IPv4 host route dan IPv6 host route juga. Oke, di PTNet jaringan PT ini kita membutuhkan static route untuk menggabungkan internet akses ke internal LAN user melalui jaringan ISP. Di ISP router ini membutuhkan static route untuk terhubung ke internal LAN. Di bagian ini activity kita akan configure IPv6 static default route dan floating default route untuk menambahkan redundant di jaringan. Oke, di pertama ada configure IPv4 default static route ya. Di edge router. Oke, edge router di sini kita directly connected IPv4 default route ke router ISP. Router ISP ini di sini ya, ISP1. Oke, kita masukkan dulu. And config ya. Oke, karena di sini default route ya, berarti kita masukin IP route 000 terus kan di sini kan IP-nya 10.10.10 0 di router ISP1-nya itu 10.10.1. Berarti kita menambahkan tetangganya ya. Karena di sininya melewati sini 10.10.1. Oke, kemudian di sini juga configure directly connected IPv6 floating static default route. Untuk default route-nya should be router ISP2. Jangan lupa ya, should have an administrative distance-nya 5. Ya, jadi kita tambahkan IP ISP2 IP-nya 5. Jadi kita tambahkan yang IP route. Nih, kita ganti aja 5. Terus yang tadi distance-nya 5 ya. Jadi kita tambahkan 5 gitu aja. Oke, enter ya. Terus untuk ini kita configure IPv6 static juga ya di edge router. Kita masukkan IPv6 mana tadi? Ke mana ini? Ke ISP1 next hop-nya ya. ISP1 itu 2001 DB8 A11. Oke, kita copy saja ya. Kita copy. Oke, kita masukin IP route. /0 kita pastekan ya.
IPv6 di 6 router. Kita pakai 4. Oke, kemudian kita masukkan juga yang IPv6-nya itu yang ISP1 ya. ISP1 tadi udah. Kita yang ISP2. Oke, ISP2 sekarang. Kita copy, kita tambahkan di sini ada edge 5 ya. Di sini ada instannya edge 5. Oke, kita masukkan IPv6 rute sama 1.0 paste lagi 5. Oke, kemudian kita configure IPv4 static, floating static route dan internal LAN di ESP1. Jadi kita hubungkan dari ESP1 ke LAN 1 dan LAN 2 melalui edge router. Oke, kita conft. Oke, untuk LAN 1 itu IP-nya 192.168.10.16. Karena /28 berarti networknya adalah 16 ya. Ya, di sini kan IP-nya 19, berarti kita ngambil networknya. Networknya itu udah ada 16. IP root 192.168.10.13.255.255.255.240 karena /28 ya. Untuk next hop-nya itu pilihnya yang kedua karena melalui edge router ya. Nih, edge router itu IP-nya tadi 10.10.2. Oke. Kita lanjut yang IP root lagi. Yang mana tadi? Yes, LAN 2 ya. LAN 2 itu kok minimize gitu. LAN 2 itu IP-nya 192.11.32 /27.224 ya, 224 11.32 ya. Oke, di sini 2. Oke, enter. Kemudian lanjut lagi ke mana tadi, step 3, yaitu yang step 1 tadi udah, kita ke step 2 nya yaitu configure IPv6 floating static routes internal, configure directly connected floating route LAN 1 melalui ESP2. Oke, berarti kita nggak pakai IP lagi tapi makainya menggunakan ESP2 yaitu gigabit ya, kita menggunakan gigabit. Oke, rootnya itu sama kayak tadi, IP root 192.168.10.16.255.255.240 ke gigabit 0/0 di instansinya 5 ya, jangan lupa 5. Oke, kita enter. Kemudian sama ya, yang satunya itu kita pindah ke gigabit 0/0, ininya 11.32. Oke, 11.32.224 ya, karena dia satu LAN. Oke, kemudian configure IPv6 static dan floating static route ke internal LAN ya, masih di ISP1. Oke, untuk LAN 1 interface IP interface-nya LAN 1 PCI ya. Yang ini ya, copy. Oke, kita kopas yang ini dulu. IP yang gigabit 00 ya.
IPv6 root paste /4 menuju ke LAN 1 LAN 1 LAN 1 ya, situ IP nya 2. Kita ganti jadi 2 ya kan, karena kalau kita ngelihat sebentar PCA ya, kalau di situ kan gigabit 0 di mana namanya, di edge router tuh seperti itu. Terus kita kopas lagi yang 11 ya, kita biarkan saja, kita pindah yang ke 11 untuk yang LAN 2 nya ya. Oke, terus ke IPv6 statik, rutenya ditambahin 5 instant, yang 10 kita tambahin 5, yang satunya lagi kita tambahin 5. Sudah, kita lanjut configure host router. Host router di edge router yaitu IP root, kita pindah ke edge router ke IP root, kan di sini pindah ke directory host IPv4 yang customer ya customer server, berarti kita 198.00.10 ya, kita masukkan karena dia directly connected ya, berarti kita masukin ke serial 000. Terus di edge router floating distance-nya sama ya, kita masukkan yang 01.5. Oke, karena sama jadinya beda serialnya saja. Oke, yang kemudian IPv6 host router, kita yang ini yang customer server, kita kopas lagi karena kebanyakan ya. Oke, IPv6 route kita paste /128 ya, karena di situnya tidak dijelaskan berapa, kita masukkan saja 128. Terus kita masukkan yang 011 yang A11 ini ya. Oke, kita melewati ISP 1. Oke, terus ke diskusinya 5. Oh salah, kita masukkan yang ininya 2 salah, ininya 2. Oke, masih ada yang kurang ya. Rute 2 IPv6 edge router
ISP1 IPv6 edge routernya masih salah. Oke, kita ke ISP dulu. IPv6 kan di sini. Oh, nggak pakai 1. Salah. Oke. Yang ininya kita tambahin dong. Masih ada yang salah ya. Oh, bukan 10. Bisa 1. Masih salah ya. IPv6 root 11 nggak pakai 1. Iya, FF aduh, berantakan lah. Kita hilangkan dulu lah. Yang IPv6 mana ini? Oh no, ini dia. IPv6 rootnya bermasalah nih. Contact no paste. Oke, kita cek dulu ya. IPv6 root 2 nya. Oke, kita ulangi lagi. Kan tadi di mana IPv6 edge router udah ke ISP1. Ini kan next hop ke LAN 1. Ini kan IPv6 router ke yang ini 64. Kemudian ke sini. Udah. Nah, terus kita ke sini, ini diganti 11. Nah, oke. Lalu setelah itu ISP1 ke LAN 1 di instansinya 5. LAN 1 tadi IPv6 router ke LAN 1 dulu. LAN 1 4 ke sini lewat gigabit. Kayaknya sih nggak pakai slash. Salah. Ini 25. Oke. Salah, IPv6.
Ini nambah. Nggak ngeliat. Oh ya, nambah. Oke, terus kita tambahkan lagi yang di ISP ke LAN 2 ya. Oke, nambah. Jadi kita yang belum selesai yang mana ini? Edge router yang salahnya di satu dua. Oh, ada yang kurang, yang poin satunya belum. Oke, kita tambahkan pilot 1. Oke ya, jadi kita jelaskan dulu ya. Jadi kita tadi mengkonfigurasi routing, ada IPv6 dan IPv4. Jadi untuk IPv4 yang floating itu kita menggunakannya network ya. Jadi ada yang nggak pakai satunya, ada yang nggak pakai 19-nya, jadi ada yang sampai titik-titik aja /64. Jadi itu kayak kalau IPv4 itu networknya. Oke, cukup membingungkan. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kita coba ping dulu kali ya. Kita coba ping ke 198.00.10. Terlalu jauh apa? Ping ke 19.8.11.33. Nah, 33 jalan terus ke 10.10.2 ping 10.10.10 satu dulu dah, satu itu, terus ke 198.00.8.001 hidup, 02 hidup. Oke, untuk yang customer itu ke 10.10.10. Nah, jalannya. Oke, jadi karena udah routing, jadi semuanya bisa ngeping. Oke, sekian dulu pembahasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Goodbye.